studi dan juga hidup di luar negeri itu sendiri. Kita bisa berpikir satu hal yang beda. Kita seperti yang Pak Ari mention tadi, kita bisa berpikir out of the box. Kita bisa melihat sesuatu yang baru dan akhirnya berinovasi. Saya bisa pastikan Jeffrey yang hari ini dan Iqbal yang hari ini sudah berbeda pandangannya dengan kita yang dulu masih di Indonesia. Bukan berarti kita berubah jadi jelek, enggak. Tapi kita sudah bisa banyak dapat inspirasi gitu. Oh, ada satu hal yang baru nih di sini. Oh, ada yang lain nih di sini kayak gitu. Kita kalau kita bisa menyerap informasi lebih banyak, kita bisa berpikirnya bisa lebih apa ya? Lebih kompleks yang mana kita bisa dapat keputusan yang lebih baik karena mempertimbangkan banyak hal yang mana itu bagus sebenarnya untuk pengembangan diri kita ke depannya itu sendiri kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan jika ada teman-teman yang berminat untuk melanjutkan studi salah satunya ke Poland, bisa dicari lebih giat di internet atau bahkan untuk sekedar exchange yang 1 semester atau mungkin lebih dari 1 semester atau bahkan untuk program di summer itu sekitar Juni, Juli sampai September itu sendiri, itu biasanya selalu ada. Dan seperti yang Pak Ari mention tadi, ya kalau ada kesempatannya, jangan disia-siakan kayak gitu. Jadi kalau untuk beasiswa sejauh ini belum ada, tapi yang resmi dari NAFA belum ada untuk teman-teman akuntansi, sayangnya. Tapi kemungkinan peluang untuk ke Europe atau ke Polandia itu sendiri, jalannya sebenarnya selalu ada. Banyak jalan lah menuju Roma. Romanya kita ganti aja Polandia, kayak gitu. Jalannya mah banyak. Dari Mas Iqbal, ada terkait untuk rekan-rekan hari ini yang hadir? Buat rekan-rekan hari ini, sebenarnya akuntansi ya. Sebenarnya akuntansi itu bidang yang unik sih, saya bilangin. Itu kalau teman-teman pengen melanjutkan kuliah ke luar negeri kayak tadi dibilangin sama Jeffrey, kuliah ke luar negeri, especially di bidang akuntansi itu menjadi bidang yang sangat menarik sih sebenarnya buat belajar di Europe. Karena kalau kayak saya jelasin tadi sebelumnya, kita jadi lebih banyak tahu, apalagi buat teman-teman kayak tadi Pak Ari bilang, mahasiswa Indonesia tuh agak susah meninggalkan zona nyamannya. Ketika dia belajar akuntansi, dia bakal stuck sama itu terus. Dia bakalan stuck, oh saya udah cukup nih belajar akuntansi di Indonesia. Kalau ketika belajar di luar negeri, akan kebuka lagi pikirannya buat, oh akuntansi kayak gini ya sistemnya. Oh akuntansi kayak gini di Jerman, kayak gini banget ya. Kok strict sekali sih sistem di sini, strict banget sistem di sana, atau macam-macam. Jadi ketika sudah sampai di luar negeri itu, bakalan banyak muncul pertanyaan dan curiosity ya, kalau saya bilangin. Itu kayak keingintahuan kita terhadap bidang akuntansi sendiri gitu. Bentar, bahasa pengantar yang ini ada pertanyaan nih, bahasa pengantar yang digunakan saat berkuliah di Poland. Adakah preparation course untuk bahasa Polish sebelum berkuliah? Mungkin ini buat pertanyaan buat Mas Jeffrey ya. Oke, langsung kita jawab aja kali ya. Iya, biar main waktu nih. Untuk studi, tentu bahasa pengantarnya opsinya ada 2. Yang satu dengan bahasa lokal, yang kedua dengan program internasional, yaitu di conduct in English kayak gitu. Jadi kalau mau ngambil yang dalam bahasa Polish ya juga boleh, tapi pasti perlu dong kemampuan di bahasa Polish itu sendiri kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri pribadi berkuliah di program internasional yang mana conducted in English gitu. Jadi preparation course-nya untuk bahasa Polish ada. Kalau kalian mau lanjut bahasa Polish, kalau kalian mau ambil preparation course dan juga lanjut kuliah internasional juga bisa. Kalau mau langsung kuliah di internasional dengan bahasa Inggris pun itu juga mungkin aja. Oke, terima kasih Mas Jeffrey atas pertanyaannya. Lanjut lagi, selain homesick nih, kira-kira kesulitan apa lagi yang akan kita hadapi selama kuliah di luar negeri? Langsung singkat aja Mas Jeffrey. Well, drama kehidupan mah selalu banyak ya, nggak menutup kemungkinan di Indonesia pun kalau kalian merantau, drama kehidupan kan selalu ada. Kalau yang seperti yang Pak Ari bilang tadi, homesick segala macam itu benar banget. Kalau saya pribadi, homesick nggak? Ya homesick aja. Cuman kalau karena udah dilempar ke Europe sini, mau pulang tuh mikir, udah mah tiketnya mahal ya,
Dan juga terbang tuh lama. Pegel, sumpah. Terbang lama kayak gitu tuh. 12 jam ya Mas ya? 12 Iya, jam di terus pesawat. 12 lebih bahkan kalau nggak salah ya. Betul. Udah mah terbang lama kayak gitu, pulang-pulang tuh nyampe Indonesia seneng mah seneng gitu. Cuman punggung mau putus. Jadi ya pertimbangannya lumayan juga gitu selain finansial karena tiket juga lumayan kan pulang pergi kayak gitu. Dan Banyak juga pertimbangan, betul. banyak pertimbangan. Kayak nggak mungkin lah kita pulang cuma seminggu doang kayak udah berapa hari habis buat nyesuaiin badan karena perbedaan zona waktu kan pasti berpengaruh banget dan juga beresin tuh masalah punggung duduk terus 12 jam juga pegel gitu. Jadi ya kalau yang Pak Ari bilang soal homesick segala macam, kalau saya bilang sih udah Pak lempar aja Pak anaknya ke Europe kayak gitu. Ntar juga pulang mikir kok dia Pak. Oke, terima kasih Mas Jeffrey atas jawaban. Ini kayaknya ada pertanyaan selanjutnya yang cocok untuk Mas Iqbal nih. Pembagian waktu dalam belajar nih, Mas Iqbal, terkait belajar akuntansi. Ada pembagian waktu yang signifikan nggak? Adakah kiat-kiat atau trik khusus untuk mendapatkan beasiswa luar negeri? Langsung kita barengnya aja sama pertanyaan terkait studi plan nih, exchange. Apakah ada tips penyusunannya? Cara belajar akuntansi, adakah pembagiannya kayak gitu? Pembagian waktu ya dalam belajar akuntansi. Sebenarnya sih mungkin agak beda di bagian degree-nya ya. Kalau misalnya mungkin di bachelor, bagian waktu buat belajar akuntansi itu lebih gimana ya? Agak masih ya step by step gitu kan. Bagian waktunya mungkin hari ini atau di semester ini belajar ini, belajar ini, belajar ini. Cuman kalau di master sendiri hampir sama juga sih sebenarnya step by step. Cuman pembagian waktunya lebih kayak kalau di master itu lebih kayak gimana ya saya jelasinnya ya? Lebih ke satu waktu ini kita fokus ke satu subjek dulu, gitu sih kalau saya bilang. Jadi nanti subjek yang ini akan berhubungan nanti buat subjek yang satunya di depan gitu. Dulu kalau nggak salah waktu di bachelor itu saya pernah pelajarin satu ilmu manajemen sama ilmu akuntansi barengan. Yang dimana satu subjek ini ternyata lebih diambilnya lebih dulu daripada subjek yang harus maksudnya subjek yang jadi ada dua subjek yang berhubungan nih. Ternyata subjek yang harusnya diambil lebih awal itu saya ambilnya di belakangan, sedangkan subjek yang belakangan saya ambilnya di duluan. Mungkin kalau misalnya di master itu agak susah ya, agak nggak bisa ya. Jadi karena setiap subjek per semester itu bakalan saling berhubungan terus sih. Terus kalau misalnya ini sebenarnya saya juga agak bingung sih ini pembagian waktu dalam apa nih belajar akuntansi yang personal apa di Personal, kampus? mungkin sepertinya personal nih, untuk kiat-kiat juga. Kalau personal sih pembagian waktunya sih tergantung dari setiap student sih ya. Kalau saya sendiri bagi waktunya per minggu saya harus belajar di bagian apa dulu, di minggu depannya saya belajar bagian mana dulu. Jadi kalau saya sih ngatur waktunya sih kayak gitu, biar satu cepat masuk, cepat paham, yang kedua nggak lepas tuh yang udah diingat, yang udah dipelajarin itu nggak lepas gitu. Jadi 1 minggu itu saya pakai untuk memahami yang satu subjek ini dulu. Saya benar-benar paham nih, baru saya ngambil subjek yang satunya lagi sih. Kalau personal sih saya kayak gitu, bagian waktu secara signifikannya. Terus kiat-kiat khusus ya, trik untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Yang satu paling penting, searching. Kita nggak bakalan tahu ada beasiswa atau enggak tuh kalau nggak searching. Yang kedua, ambil aja sertifikat testing aja, testing bahasa Inggris atau gimana, ngetes bahasa kita. Karena kalau menurut saya sih golden ticket untuk bisa berangkat ke luar negeri itu language certificate salah satunya. Tanpa language certificate, kita udah jiper duluan, istilahnya kayak kita udah nggak pede duluan buat ngambil beasiswa. Saya nggak mampu nih atau gimana. Yang ketiga, pede. Banyak student yang dapat beasiswa ke luar negeri itu bukan dari student yang berprestasi kok, bukan yang student yang kayak ngikut olimpiade, nggak semua student yang dapat beasiswa tuh yang kayak gitu. Jadi kemungkinan beasiswa ini terbuka buat semuanya sebenarnya kalau saya bilangin sih. Terus lagi Mas Iqbal, kalau misalnya kita udah interest terus tapi kita ada permasalahan keuangan, gimana nih kita menghadapi permasalahan tersebut Mas Iqbal?